Halo guys, nama gue Anthony, gue mahasiswa angkatan pertama aktuaria di ITB. Kali ini gue mau jelasin sedikit yang gue tahu tentang aktuaria. Alright, so nggak usah basa-basi lagi, let's get right into it. Aktuaria itu adalah suatu keilmuan yang fokusnya itu di manajemen risiko keuangan. Seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu aktuaria ini bisa dipelajari sendiri. Kalau dari pengalaman gue sendiri, pembelajarannya itu teknikal banget. Jadi emang beneran bisa dipelajari oleh literally siapapun itu yang mau. Selama orang itu bisa mempertanggungjawabkan kemampuannya itu dengan dapetin sertifikasi-sertifikasi dari aktuaria. Ada 3 kata kunci dari aktuaria, yaitu manajemen, resiko, dan keuangan. 3 hal ini adalah kayak fundamental dari aktuaria. Manajemen membahas tentang alokasi sumber daya, itu bisa orang, bisa juga dana. Resiko itu membahas tentang peluang dan juga proses stokastik. Dan keuangan, ya uang dan dunianya, seperti finance, accounting, ekonomi, and so on. Selain ketiga hal tersebut, aktuaria itu mencakup statistik dan juga programming. So basically, kalau menurut gua, aktuaria itu udah kayak advanced mathematics, tapi yang fokusnya ke bisnis. And as you can see, ilmu aktuaria itu applicative banget. Dia udah fokusnya untuk bikin ke financial models atau business models. Walaupun tadi gue udah bilang sertifikasi aktuaria itu bisa didapetin semua orang, ada keuntungan kok kalau misalnya kita mau masuk jurusan aktuaria. Biaya-biaya tesnya itu relatif mahal sih, kalau menurut gue. Di sini gue udah sempat cari tahu, coba kita cek ya. Berdasarkan pedoman ujian profesi aktuaris, biaya ujian ASAI itu harganya 300.000 buat mahasiswa dan 1,25 juta untuk masyarakat umum. Itu pada periode pendaftaran yang pertama. Untuk yang pendaftaran kedua, itu harganya 800.000 bagi mahasiswa dan 1,75 buat masyarakat umum. Itu lumayan banget kan. Itu baru ASAI-nya. Untuk yang sertifikasi FSAI itu harganya bisa lebih mahal lagi. Harganya 1,5 juta untuk pendaftaran pertama dan 2 juta untuk pendaftaran di periode yang kedua. Dan tidak ada special promo buat mahasiswa. Teman-teman, di sini gue mau kasih tahu, justru karena harganya mahal ini, ada keuntungannya kalau misalnya kita ambil jurusan aktuaria. Karena di kampus-kampus besar yang udah ngadain jurusan aktuaria ini, ada program yang namanya program penyetaraan. Program penyetaraan ini bisa kasih kalian sertifikasi aktuaris dari kampusnya sendiri, tanpa perlu ngambil tes-tesnya. Nah, tapi syaratnya, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, kita harus punya indeks kumulatif di mata kuliah itu minimal 3,5. Tapi teman-teman, biasanya penyetaraan ini bisa diambil oleh semuanya. Nah, kalau menurut gue, benefit yang khusus kalau misalnya ambil jurusan aktuaria itu adalah kita belajar udah langsung lebih fokus. Lebih fokus ke pelajaran-pelajaran yang bakal kepake nanti. Kalau menurut gue pribadi, materi pembelajaran penyetaraan ini udah cukup berat sih. Jadi ya, lebih baik kalian itu kalau misalnya mau jurusan aktuaria, fokusnya langsung ke materi-materi penyetaraan ini. Oh, and by the way, untuk kampus-kampus yang punya jurusan aktuaria udah gue cantumin di description box. So, do check it if you need it. Setelah kalian lulus dari jurusan aktuaria ini, harusnya ilmu-ilmu kalian itu lebih terasa, khususnya untuk di finance dan data. Itu ilmu kalian harusnya udah lebih mantep. Jadi kemampuan kalian untuk kerja di seputar bidang tersebut itu udah cukup banget. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja yang benar-benar aktuaria, itu ya jadi aktuaris, atau enggak jadi business consultant. And as you can see, orang-orang itu taunya lulusan aktuaria itu harus kerjainnya di perusahaan asuransi. Sebenarnya nggak harus, karena dasar ilmu aktuaria itu seperti yang udah gue bilang tadi, itu manajemen, resiko, dan keuangan. Dan setiap perusahaan besar itu perlu orang yang bisa ngelakuin hal-hal ini. Dan siapa lagi kalau bukan aktuaris yang dicari. So guys, lulusan aktuaria itu lingkup kerjanya luas banget. Dan uniknya, profesi aktuaris sendiri itu masih dibagi ke berbagai profesi lainnya lagi. Dan itu bikin kesempatan kerja aktuaris itu luas banget. Kalau menurut gue, untuk jadi aktuaris itu bener-bener perlu motivasi yang kuat dan punya semangat belajar dan terus mau berkembang. Itu karena nanti kerjanya aktuaris itu bakalan bener-bener dinamis, dan kalian harus tahu itu. Kita harus sesuai dengan data dan informasi yang ada, dan seperti yang kita tahu sekarang, informasi itu bisa berubah gitu aja tanpa kita ketahuin. Dan oleh sebab itu kita harus mau terus berkembang, mau cari tahu terus, dan akhirnya bisa adaptif sama keadaan. Terus yang paling penting ini nih, punya jiwa kolektor. Karena kita itu perlu koleksi sertifikasi aktuaris untuk dapat gaji yang meningkat. Atau lebih tepatnya untuk naikin value dari seorang aktuaris. Emang harganya itu lumayan mahal. Tapi it's totally worth it, karena setahu gue, raise gajinya itu juga
signifikan sih. Dan untuk dapetin sertifikasi dan lulus ujian, kita harus mau belajar kan. Kita harus cari tahu informasi terus. That's why jadi aktuaris itu perlu banget jiwa yang suka belajar. Oke guys, kuliah di aktuaria itu sebenarnya fokusnya bukan buat dapet gelar sarjana doang, tapi buat dapet modul-modul penyetarannya itu. Kenapa? Karena satu, di luar kuliah itu pasti lebih mahal jatuhnya. Dan sertifikasi itu, yang tadi gue bilang modul, itu adalah standar dari aktuaris. Dan kalau misalnya kalian bisa lewatin standarnya itu, ya artinya kalian lebih certified. Kalian berhak dapat gaji yang lebih buat kemampuan kalian yang pertama itu. Jadi bisa dibilang semakin banyak sertifikasi kalian, semakin jagolah kalian di mata publik. Plus, gue punya fun fact. Lowongan pekerjaan aktuaris di Indonesia itu masih benar-benar luas. Dan gak sembarangan orang bisa ngisi lowongan tersebut. Cuman orang-orang yang beneran certified bisa manage financial risks dengan baik yang bisa ngisi. Tapi do note that di masa yang mendatang mungkin lowongannya nggak akan sebanyak sekarang. Karena bakal banyak banget lulusan aktuaria yang udah keterima kerja jatuhnya. Tapi menurut gua aktuaris bakal tetap dibayar mahal sih. Ya mungkin kalian juga udah tahu sih soal itu. Makanya kalian jadi mau belajar aktuaria kan? Sama kok, gue juga. Karena emang kalau gajinya gede kenapa enggak, dan belajarnya juga seru. Kalau menurut gue, the reason behind actuaries high salary itu udah masuk akal banget sih. Kalau dilihatnya dari usaha yang harus dikeluarin dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarin buat dapetin sertifikasinya. Kalau menurut kalian gimana? Let me know by answering in the comment sections below. By the way guys, kalau misalnya kalian emang pengen jadi aktuaris, gue saranin selama kuliah, kalian kejar materi-materi buat penyetaraan. Itu bakal bermanfaat banget. At least bakal mempermudah kalian buat dapetin penyetaraannya di kampus kalian. Kan gak semua kampus bakal nyediain seluruh modul penyetaraan buat aktuaria. Jadinya selama kalian masih kuliah ini, lebih baik kalian ambil gitu loh. Gue cukup yakin sih otak kalian bakal jauh lebih fresh sekarang daripada nanti. Lagian, materi aktuaria itu menarik-menarik kan? Dan lumayan weh kalau misalnya pengen nambahin beban hidup. Bercanda guys, tapi materinya emang beneran menarik kok. Apalagi kalau misalnya kalian punya interest di finance. Oke, segini aja informasi yang bisa gue kasih kalian. I hope video ini bisa memperluas wawasan kalian tentang aktuaria. And if you have any questions, you can DM me through my Instagram, or just comment in the comment section below. And I'll try my best buat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you so much for watching this video. Stay healthy, keep social distancing, and I'll see you on the next one. Bye-bye.